ini aku ngapain? Ini aku lagi latihan sesuai judul. Ya, mau ke Guntur. Jadi selamat datang, ini channel YouTube pertama aku, video pertama aku. Semoga kalian enjoy nontonnya, nontonin persiapan aku sebelum ke Guntur. Bye-bye. Empat, lima, enam, tujuh, delapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Mana suaranya? Nah, apakah kamu melihat Boots? Katakan peta. Katakan peta. Katakan Kita tahu nih, katakan beta. Apakah kamu melihat Boots? tidak kena. Berat. Kalian pasti bingung ya, ini sebelah aku siapa? Ini Boots. Nah, Mana siapa? kamu sih. Rian lah. Udah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasti kalian bingung ini sebenarnya video apa? Ya, sesuai judulnya, ini tuh persiapan aku mau mendaki ke Gunung Guntur. Ini tuh aku udah latihan hari kedua dan hari pertama aku udah latihan terpisah sendiri dari Boots, dari Al. Ini buktinya. Jadi kata Kak Iras nih yang lagi ngambil video, kalau kita mau mendaki gunung kita harus melatih pernapasan. Kardio, jogging, renang itu bisa termasuk. Kalian bebas pilih yang mana aja. Dan aku tuh sukanya emang kayak jogging, terus di tempat yang kayak gini, kayak alam, dibandingin kayak di tempat gym atau aku boxing. Aku biasanya kalau misalnya mau mendaki, aku latihannya di alam gini kayak lebih fresh gitu. Atau bisa juga nggak sih Al? Sini Al. Ya, Bisa juga kita dengan melatih kardio dan pernapasan tuh di renang kan? ya di berenang juga. Ya, Ini atlet renang guys. Waduh, atlet renang kami. Jadi kalau untuk di renang bagusnya kayak gimana Al? Kalau di renang itu perbanyak untuk nahan napas di air. Nah, napas di air, Ya. pernapasan. Nah, lebih tepatnya kita memang persiapannya pendek ya, J. Persiapannya gimana? Iya, ini Kita- persiapannya pendek banget, ini mendadak banget. Jadi Kak Iras nelpon yuk, Jack ke Guntur yuk. Terus taunya dianya nggak ikut, cuma nyuruh doang. Nyuruh ngonten. Let's go. Ayo kita lanjut lagi latihannya, let's go. Ayo Boots, Let's go, let's go, let's Let's go. go. lari ayo lari dari kenyataan. Let's go. Terus, terus, terus. Ah, ah, ah. Lemesin aja, lemesin aja. Yalah. Yeah. Yeah. Let's go. Nah, kenapa aku pilih Guntur? Karena aku milih gunung yang friendly sebenarnya. Karena ya ketinggiannya cuma 2000 kan. Sedangkan yang 3 gunung yang sebelumnya itu di atas 3000. Nah, aku sekarang cobain ke Guntur karena katanya view-nya enak dan bagus. Jadi aku pengen nyobain. Dan aku ditemenin sama Al, si Boots tadi. Sama ada satu lagi, Aduy. Nah, tadi kan aku bilang aku ini Guntur, gunung keempat. Dan gunung pertama aku itu ke Ciremai. Ini tuh Ciremai bener-bener gak ada persiapan apa-apa. Jadi kita pergi berempat mandiri, itu kacau banget, chaos banget, parah. Masa kita pergi berempat nih, ini first time semua. Terus air cuman bawa 2 liter, 2 liter, 2 liter, 2 liternya juga nyampe puncak guys. Cuman sampai apa? Goa Walet kalau misalnya kalian
tahu itu juga, tapi udah ketinggiannya udah 3000. Ya cuma sedih aja gitu nggak sampai puncak. Terus makanan kurang. Ini center nggak ada juga. Bayangin ya jam 9 malam nih turun nih pulang itu pakai HP, pakai center HP karena bener-bener gak ada persiapan sama sekali, dan itu malam Jumat. Nah sekarang juga ke Guntur malam Jumat lagi, bayangin kayak ya Ada apa JJ dengan malam Jumat? Sumpah kayak malam Jumat tuh kayak lebih horor gitu nggak sih? Apa cuma perasaan doang? Sih aku takutnya sama setan dibandingin sama orang. Karena aku nggak mau kejadian kayak kemarin gak ada persiapannya. Jadi kayak pengen sekarang lebih lebih siapin lagi dan mandiri lagi kan. Karena 2 yang sebelumnya itu aku open trip, kayak udah enak banget kalau open trip gitu. Karena pengen lebih siap aja sih. Karena kalau misalnya kita lebih siap, itu tuh kayak lebih nikmat gitu. Kayak lebih santai. Oke guys, ada pesan penting dari Pak Guru Wira bahwa kalau naik gunung itu bukan bercanda, bukan buat main-main doang. Jadi kita itu harus serius, berapapun NDPL-nya tetap berhati-hati dan berwaspada. Oke? Siap suhu, siap suhu. Jangan kemana-mana, harus nonton, wajib nonton sampai selesai. Oke, ikutin. Wow. Let's go! Let's go. Kita panggil Boots. Apa kamu melihat Boots? Halo guys, Kita habis latihan apa? heavy lifting Biar apa itu tuh? biar memperkuat daya tahan. Oke, memperkuat hati. Berkuat hati. Udah belum, Je? Udah. Anjing Anjing. mulai anjing goblok. Maaf. Emang ini aku kelihatan? Kelihatan lah. Rada serong kalau mau kelihatan. Nah, yang pertama itu kita udah dapet info dari Adul bahwa kita cukup satu orang ini bawa 2 liter, berarti bawa 4 liter dan udah ready semua ya, kecuali Jaji kurang 1 nggak sih? Atau udah beli lagi? Udah, Udah ya? udah. Udah, berarti ini udah ready, ready. kita bisa checklist ya. 4 liter air sudah beres. Nah ini kalau kalian lihat di rundown, coba Al buka HP, buka rundownnya. Jadi kalau kita lihat di rundown, kita tuh makan tuh 5 kali. Kita tuh, I mean kalian, karena aku nggak ikut. Jadi 5 kali makan ini kita harus tentuin menunya apa aja. Ya, JJ mau menunya apa, terus makannya pasti mana, makanya dibuka dulu rundownnya. Terus cemilan itu orang tulis 2 kali, bukan berarti produknya 2 atau makanannya 2, tapi 2 kali trip, pergi dan pulang. Nah 2 kali ini pun kita bisa split jadi pas pergi plus puncak, pas puncak plus pulang. Jadi ada 4 si cemilan tuh. Karena ketika pergi itu di sini ada camp kan, ada nge-camp dulu. Terus muncak, beres muncak itu ada camp lagi kan di sini. Turun tuh ada camp lagi. Jadi kita split 4 si perjalanannya, jadi cemilannya tuh 4 tapi 2 periode gitu. Nah cemilannya apa nanti kita pikirin, sama 2 kali booster. Nah booster ini tuh contohnya apa? Kayak extra jos, sama kerating deng. Tolak angin, tolak miskin. Minuman energi lah, energi drink di sini. Madu ya. gak? Nah itu masuknya ke sini.
Oh, itu bukan madu booster, itu maksudnya mah kebutuhan gitu ya. Jadi boleh madu, boleh coklat, nanti kita bahas. Nah ini nggak boleh lebih bawa dari 2. Jadi sebotol di gunung tuh cuma 2 dan diminum pas emergensi aja. Misalkan si Jaja tiba-tiba encok habis napas langsung kerating deng atau extra jus, terserah pilihannya apa. Kalau emergensi doang ya di sini. Gitu. Oke. Ya. Nah, udah gini makannya coba lihat makan yang pertama tuh warna merah itu jam berapa dan kapan di mana? Sarapan pagi di jalan minimal roti dan susu. Kalau bisa nasi bagus. Dari jam 6 sampai jam 11 sepanjang perjalanan. Sepanjang perjalanan dari jam 6 sampai 11. Ya, 9. Sampai 9. Itu berarti kan awal kalian tuh ini tuh sarapan kan. Sarapan dari Bandung ke Garut, ya kan? Ya. Berarti ini harus makan pagi. Itu kalau bisa nasi kan. Ya, berarti kita nggak perlu siapin, ini kalau bisa makannya di luar aja. Ya. Kayak nasi kuning atau apa ya, misalkan nasi kuning lah istilahnya. Terus lanjut makan berikutnya. Makan siang late lunch jam 14 jam. Nah, berarti si ini itu kita makan terus langsung mendaki, ngerti nggak? Which is ini harus makan berat. Harus Iya, berat. makan berat. Makan sebelum berat mendaki. karena makan siangnya jadi late lunch. Nah, di Dari sini makan masuknya makanan. late lunch. Jam berapa tuh masuknya? Jam 4 ya? Jam 2. Jam 2. Jam 2 Jam 2 tuh kan jam 4 mah puasa namanya Jam 14. sekalian. Iya, jam 2 ya. Jam 2 siang. Nah, ini nanti menunya apa nih? Ya, kita pikir lagi. Terus lanjut lagi, makan itu makan malam kalau nggak salah ya kan? Ada makan Dinner malam. ya. Dinner di camp ini mah. Oke, beres dinner apa tuh? Terus dinner itu makan kilat jam 4. Makan kilat jam 4. Berarti ini ada 2 ya. Ini makan kilat Sebelum summit. 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 Kilat summit ya. Ya. Sama pas udah turun summit kan? Jam Ya, berapa tuh? Summit. Brunch jam kan masuknya? 9. Jam 9. Ya, brunch kan masuknya. Brunch jam 9 pagi. Ini baru makan beratnya. Ya. Karena kamu nanti di sini bakal late lunch lagi. Ada makan siang nggak di situ? Gak ada late lunch jam, Jam. 2 lagi. Jam 2 lagi kan? Late lunch jam 2 pagi. Oke. 2 siang. 2 siang. Siang dong, 2 pagi berarti kita puasa satu hari. Ini kita evaluasi dulu ya, Jay ya. Oke, kita evaluasi semuanya, ini udah dirangkai semuanya. Dari sisi logistik ya, 4 liter air sudah oke. Makan kita jadinya ada 6 kali makan, tapi 2 itu di luar yang harus kita siapkan karena kalian beli di jalan. Yang pertama itu kalian makan nasi kuning, makan berat ya untuk paginya sebelum berangkat karena kita tidak akan ada makan siang. Baru makan siang ketika sampai camp. Berarti no stop ya, no stop sampai camp kita langsung makan berat lagi dengan menunya yang sudah tertera. Baru kita makan dinner. Nah di dinner ini kita makannya agak light, agak santai gitu ya. Tapi plus buah untuk energi kita. Terus selanjutnya sebelum summit kita ada makan kilat. Kita cukup dengan roti coklat dan minum air ya, minum air putih. Kita summit dulu, beres summit turun. Pas turun baru kita makan berat nih di brunch. Kita makannya nasi goreng buatan Lian langsung dan telur dan plus es buah. Kenapa? Karena ada perjalanan turun yang butuh energi dari buah juga. Nah terakhir untuk late lunch-nya terserah, tapi ada request dari Lian dia pengen Indomie karena dia selama latihan tidak makan Indomie jadi kangen ya. Terus di sini ada cemilan juga. Cemilan itu kebagi 4 ya. Ada cemilan yang pas pergi dan cemilan pas pulang. Kita ada energi booster atau minuman booster, mereka milihnya yang simple aja, kerating deng. Ini diminum kalau apa? Kalau emergency, Emergency. kalau sial tiba-tiba kenapa-napa. Nah gitu. Oke. Ya, jadi jangan diminum kalau tidak emergensi. Nah, untuk makanannya udah semua, nanti kita belanja hari ini juga, berarti kalian berdua nanti belanja ya alnya. Nah, terus untuk timer dan itinerary-nya juga udah nih dari base camp ke pos 1, ke pos 2, pos 3. Di pos 3 kita nge-camp kan di sini. Kita nge-camp. Ini waktunya Adul bilang dan kalian pun udah latihan untuk tidak berhenti, banyak berhenti di jalan. Jadi dari base camp ke pos 1 itu 30 menit ya. Ya, 30 menit ya. Dari pos 1 sampai pos 2 60 menit. Sejam, jadi bisa agak santai ya. Dari pos 2 ke pos 3 itu 120 menit 2 jam, lebih cepat lebih baik. Semakin cepat kalian nyampe, semakin bagus. Terus dari pos 3 itu kita nge-camp baru ke puncak 1, puncak 2, puncak 3 dan puncak 4 karena ada 4-4-nya. Aku pengen kalian dapat semua. Oke, nanti untuk summitnya itu, untuk summitnya itu kita bangun jam 4.
Ya, jam 4 bangun, langsung sarapan kilat yang tadi di sini. Jam 4.30 itu udah langsung cus berangkat ke salah satu puncaknya, nyampe 5.30. Di 5.30 ini ada spend waktu 30 menit untuk mencari sunrise point-nya di mana. Untuk kalian take konten, untuk kalian diem melihat sunrise-nya, sunrise Gunung Guntur. Terus dari situ kalian sampai jam 7 take konten. Dari jam 7 ini kalian explore ke 4 puncaknya. Ya, 4 puncak. Kelihatan nggak? Keempat puncaknya, terus jam 9 itu kalau bisa udah beres semuanya, kalian udah siap-siap turun. Nah, sampai jam 10 itu udah di camp, kalian makan dulu nih. Makan brunch dulu ya. Ini berarti bukan jam 9, sorry. Ini jam 10 lah. Jam 10 pagi. Nah, dari jam 10 batasnya tuh jam 11 siang udah harus turun dan nyampe ke base camp sih kalau bisa jam 1 atau jam 2-an, 2 jam aja. Karena turun ya, tetap hati-hati. Speednya dicepetin, tapi hati-hati gitu ya. 2 jam aja udah harus nyampe base camp. Ada yang mau ditanyakan? Iya, ini bukan masalah MDPL ya, tapi kalau nggak ada persiapan ini, udah mati di sana. Apalagi berangkat sendiri. Al, gimana? Sama ini satu lagi, kita jangan lupa bawa sampahnya dari atas. Oh iya bener ya, sampah guys ya. Karena Al sangat mencintai lingkungan ya, jadi dia sampah pasti dibawa udah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, let's go, kita packing dan belanja. Gas. Yuk. Pertama-tama dan utama kita harus punya yang namanya trash bag ini karena ini penyelamat ya. Kalau misalnya kena embun atau hujan nggak akan nembus, insya Allah sih. Tapi selama ini nggak nembus kalau dikasih ini dulu. Al kemarin kegede di ini juga nggak? Dipakai trash bag juga ya. Oke. Jadi kayak keranjang sampah ya guys. Keranjang ini nyawa ini teh dalamnya. Aman. Mantan aku tadi juga nanti. Oke, habis itu kita taruh. Mantan ada laruntah nggak sih? Apaan? Apaan tuh? Kak. Tutorial persiapan lari dari kenyataan. Iya. Terus itu apa itu? Kak, ini kata kakak aku mending taruh di luar apa ini dimasukin aja dilikerin? Di luar. Oh, di luar. Lihat. Tada! Kebalik. Lucu banget Kak Iras freak ya, dia punya yang kayak gini kok bisa sih Kak? Ini pinjem sih sama Kak Iras. SpongeBob. SpongeBob. Jadi Dari kita akuisisi ke si JJ. SpongeBob. Buat apa aja? Buat bobo. buat bobo biar nggak kena angin dan biar lebih amat ya. Tuh bawa hydropack buat summit nanti. Biar Biar ringan bawaan. 5 liter juga cukup lah. Untuk bawa ke. Jadi ini aku masukin sleeping bag sesuai yang sudah di list di sana oleh Kak Iras, Al dan juga saya tentunya ya. Ini kita masukin dulu sleeping bag. Terus baru baju. Tapi aku sih biasanya gitu, nggak tahu ya yang lain, yang biasanya baju dulu yang paling bawah, sleeping bagnya di tengah. Terus habis itu kita masukin baju di samping-samping baru air. Bagaimana teknik memasukkan barang-barangnya ke dalam carrier? Kita menyebutnya teknik Lianzef cipok dadat. Ngek. Jadi kalau digini-gini masih ada space nih, bisa buat naruh barang lebih tuh. Inggrisnya si JJ bisa masuk carrier juga. Iya, bisa loh. Trik sekali. Krikski. Apalagi ya ini harus paling atas. Krikski. Kargo itu ya. Nih kita cewek-cewek kan kadang suka pengen cantik ya walaupun di atas gunung. Aku nggak bawa sebanyak ini sih. Biasanya aku cuman bawa sunscreen, moisturizer, sabun yang kecil, sabun cuci muka sama sabun mandi. Dan jangan lupa sikat gigi dan pasta. Segitu doang cukup ya? Udahlah, Jadi segini udah. doang. Tapi nggak kasih banyak ini kan belum dikeluarin. Oh itu nanti dikurangin boleh dibuka nggak? Banyak ini sekarang. Nah, Ini ada brush, ada make up, yang banget. Nanti lain-lain. pas dibawa gunung mah nggak akan sebanyak itu. Enggak, ini nggak akan dibawa. Yang penting-penting aja. Tapi cukup dan tetap bisa cantik ya? Cukup lah. Gimana juga kan hati. Bepergianlah seringan mungkin.
Jadi jangan bawa sebanyak ini ya, kayak make up yang kayak gitu-gitu nggak penting sebenarnya. Jadi bawa yang penting-penting aja. Oke, gitu ya, ngerti kan? Paham? Jadi gini guys, karena aku enak sebenarnya bawa carrier yang 35 liter. Cuma dengan benda bawaan yang sebanyak ini kita harus banyak berpikir untuk memasukkan banyak barang-barang ini. Karena banyak juga barang-barang yang penting untuk dibawa guys. Jadi ingat guys, kita harus check and recheck sebelum berangkat. Oke, thank you. Ini lagi bingung guys. P3K, betadine, hand flash, sama salon pas ya, jompo ya, Syai. Nanti pegel pakai ini. Tapi selama ini belum pernah kepake nih. Sampai udah berkali-kali beli tapi malah jadi nyetok, Wak. Tapi nggak dipakai-pakai. Yang penting bawa aja. Udah segini dulu aja. Nanti kita tambahin lagi logistik yang belum masuk, tapi di hari H. Karena ada beberapa yang nggak bisa di packing sekarang. Tapi nanti kita make sure lagi biar udah lengkap gitu. Tinggal beberapa sih. Sekarang udah ada di Garut, di base camp Omi Tati, di Via CTS. Hey. Ke pos 1 sekitar 1 jam dari sini dan ditemenin sama Aadul, guysnya sama Aadul. Ada Al juga lagi pegang kamera. Sekarang kita mau apa dulu, Al? Mau simak-si dulu. Sekarang jam berapa, Ji? Oh ya, sekarang jam 10.17. Oke. Oke,